hebat, saya yakin kalian punya kebiasaan membaca yang baik, bukan? Ya, tentunya kalian pernah suatu ketika tertarik untuk membaca cerpen, novel, atau jenis karya sastra lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Pelajar Indonesia yang hebat, berjumpa lagi dengan saya, Adi Purnomo. Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi pembelajaran kelas 12 tentang teks novel, khususnya unsur intrinsik. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar kalian dapat memahami unsur intrinsik teks novel maupun karya sastra berupa prosa pada. Tentunya kalian pernah suatu ketika tertarik untuk membaca cerpen, novel, atau jenis karya sastra lainnya. Apa yang kalian ingat dari proses membaca novel tersebut? Mungkin ceritanya yang romantis, tokohnya yang punya karakter yang memikat, alurnya yang menarik untuk disimak, atau kalian teringat kutipan-kutipan dalam cerita yang menggunakan diksi yang apik dan tepat pemakaian. Kisah Diponegoro ini unik karena dia bukan sekedar pemimpin dalam artian pemilik pasukan, tapi dia mendapatkan dukungan rakyat yang luar biasa besar, dicintai oleh rakyatnya, dan punya pemahaman agama yang solid. Dan kisahnya kalau lihat ini, kisah kepribadian menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi cara penggambarannya adalah fiksi. Kalau fiksi, dia terbebas dari segala macam keharusan untuk membuktikan. Oke, video barusan merupakan tampilan tentang ulasan novel oleh seseorang. Dari penggalan video tersebut, ayo coba review apa yang kalian pahami tentang definisi novel. Ya, novel adalah karya prosa fiksi dengan runtutan peristiwa atau kisah kehidupan seseorang serta orang-orang di sekitarnya yang panjang dan kompleks, dengan menonjolkan watak dan sifat seseorang tokoh atau pelaku tersebut. Hal ini tertulis dalam kutipan Kemdikbud di halaman 109. Cerita yang disampaikan bersifat fiksi atau rekaan, namun bukan berarti novel tidak dapat memberikan suatu isi yang bermanfaat, karena novel tetap dapat menyimpan cerminan nilai-nilai kehidupan, bahkan sebuah sejarah. Lalu apa yang membuat cerita menjadi sebuah novel? Tentunya adalah bahwa sebuah karya teks mengandung bermacam-macam unsur yang membangun novel tersebut. Unsur utama yang terdapat dalam novel adalah unsur-unsur yang berdiri di dalam karyanya sendiri yang disebut sebagai dengan unsur intrinsik novel. Unsur tersebut terdiri dari tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, juga ada yang menambahkan gaya bahasa dan amanah. Yuk, selanjutnya kita pahami bersama tentang unsur intrinsik tersebut. Pertama adalah unsur pembangun berupa tema. Tema merupakan dasar atau pokok pikiran utama dari sebuah cerita. Umumnya, tema yang diangkat dalam novel meliputi berbagai kegiatan kehidupan, seperti makna kehidupan, cinta, nilai sosial, religius, keluarga, sejarah, psikologi, dan masih banyak lagi. Kedua adalah unsur tokoh. Tokoh adalah para pelaku atau orang-orang yang dikisahkan dalam suatu cerita. Dalam suatu karya sastra
fiksi, tokoh dapat digambarkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh dapat dibedakan berdasarkan dari tingkat penting atau tidaknya peran tokoh dan peranannya dalam plot atau cerita. Jika ditilik dari tingkat penting tidaknya, tokoh dibagi menjadi: pertama, tokoh utama, yang merupakan tokoh sentral atau tokoh yang paling penting peranannya dalam suatu cerita. Semisal, tokoh Fahri dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Tokoh tambahan yang kedua adalah tokoh bawah atau tokoh yang tidak selalu diceritakan namun memiliki peran dan hubungan dengan tokoh utama. Semisal tokoh Bahadur dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Oke, penjelasan tadi merupakan penjabaran tokoh berdasarkan penting tidaknya peranan tokoh dalam sebuah cerita. Berikutnya kita bedakan tokoh berdasarkan peran tokoh dalam plot, yaitu pertama, tokoh protagonis yang biasanya direncanakan untuk disukai oleh pembaca karena kepentingannya dalam plot, serta memiliki sifat-sifat yang menarik dan tentunya positif. Seperti tokoh Zainuddin pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang cenderung kurang disukai pembaca karena memiliki konflik dengan tokoh protagonis. Karena tokoh ini biasanya bersifat jahat, pengecut, atau sifat negatif lainnya. Seperti peran Datuk Maringgi yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya. Ya, melangkah kepada unsur intrinsik berikutnya, yakni alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun untuk memisahkan sebab dan akibat suatu kisah yang diceritakan dalam novel. Alur adalah bagian yang dapat membangun rasa penasaran yang mampu menyihir pembaca untuk terus membaca hingga selesai. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling bertautan atau saling berelasi antar peran, baik sebagai sebab maupun akibat, sehingga akhirnya menciptakan konflik. Di dalam alur terkandung beberapa peristiwa, konflik, dan klimaks. Dan berikut adalah penjelasannya. Peristiwa adalah peralihan satu situasi ke situasi lainnya. Sedang konflik merupakan peristiwa yang memunculkan berbagai kejadian penting yang disebabkan oleh adanya interaksi antar tokoh. Dan selanjutnya, konflik yang mencapai puncak dan tidak dapat dihindarkan lagi disebut sebagai klimaks. Penjelasan berikutnya adalah unsur yang keempat, yakni latar. Latar merupakan gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam suatu cerita. Latar terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi latar tempat. Latar ini mengacu pada kondisi geografis atau tempat terjadinya peristiwa atau sebuah cerita. Semisal kota Surabaya, di perkantoran, berada di pasar, di pondok pesantren, dan sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, yang berarti kapan cerita berlangsung. Acuannya meliputi jam, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Berikutnya adalah latar sosial, yang merupakan latar jenis ketiga. Latar sosial berkaitan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat yang menaungi kisah tersebut, hingga bagaimana cara berpikir masyarakat pada masa tertentu. Unsur intrinsik berikutnya, yakni yang kelima, adalah sudut pandang. Sudut pandang berarti siapa dan bagaimana cara penyampaian yang bercerita. Terdapat 2 jenis dalam sudut pandang,
yakni yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu penyampaian cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh, aku atau saya secara langsung. Yang kedua, disebut sudut pandang orang ketiga, yakni penyampaiannya dilakukan oleh penulis atau narator yang berada di luar cerita. Sehingga untuk sudut pandang ini menggunakan kata dia, mereka, atau nama tokoh. Berikutnya adalah unsur yang keenam. Unsur ini bernama amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya tersebut. Amanat tersebut ditulis secara tersirat maupun tersurat. Amanat novel dalam berupa ajakan, protes, kritik sosial, nasihat yang ini dituliskan di dalam novel oleh syukur alhamdulillah kita telah sampai pada akhir dari penjelasan untuk materi tentang intrinsic text novel. Berikutnya akan dibahas unsur kebahasaan dari teks novel. Semoga apa yang dijelaskan dan disampaikan memberikan manfaat buat kalian semua. Tentunya makin memudahkan kalian dalam memahami teks novel. Semoga semua yang dijelaskan dan disampaikan dapat semakin memudahkan kalian dalam memahami teks novel secara lebih luas, dan tentunya kalian dapat tertarik dan lebih intens untuk membaca serta memaknai sebuah karya sastra. Ya, jelajah gunung naik kuda, kuda putih lincah berlari. Tetap semangat pemuda Indonesia, perbaiki akhlak dan ibadah setiap hari. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.